Berbagai masalah bangsa dan negara di atas harus segera diperbaiki dengan langkah awal melengsarkan Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai sumber utama masalah di negara ini. Langkah perbaikan dapat ditempuh melalui jalur hukum, jalur politik, serta gerakan perlawanan rakyat. Oleh sebab itu, guna berhasilnya perbaikan serta pulihnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita proklamasi dan kedaulatan rakyat, Front Penegakan Daulat Rakyat terpanggil untuk berperan aktif sekaligus mendeklarasikan terwujudnya pembangkangan atau perlawanan rakyat. Teman-teman purnawirawan saya hormati, Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh politik, serta hadirat sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih pembawa acara memberi kesempatan saya untuk naik ke podium ini gitu. Saya tidak perlu jelaskan lagi yang lain, tapi perlu mungkin sedikit saya tambahkan sebelum saya membacakan ikrar bahwa front ini dibentuk setelah beberapa hari diantara kita ini banyak, apakah dari aktivis, emak-emak, purnawirawan segala macam, kita ngelihat bagaimana bapak, ibu, adik-adik, anak yang melaksanakan unjuk rasa di DPR selalu teriak, selalu ngomong. Kita kalau per kelompok-kelompok ini nggak mungkin berarti buat telinganya Jokowi dan rejimnya. Nggak berarti. Harusnya kita dikoordinir jadi satu. Harusnya ada pemimpin. Itu suara, saya bilang lillahi ta'ala, saya pertanggungjawabkan. Saya dengar. Dari mak-mak pun bawa. Kadang-kadang sakit hati dengarnya. Karena ada mama ini lebih berani kalau ngomong. Pak, kita mau gini-gini terus, kapan perangnya? Pasti banyak dengar nih. Maksudnya, ya kapan kita ganti? Ini sudah demikian amburadul dan kurang ngajar negeri ini. Kemarin diskusi kumpul dengan beberapa dari pejabat dan tokoh sini, kita merencanakan membentuk satu front yang tidak mengabaikan yang lalu. Silakan, mari kita bersatu. Cuman kali ini ya kita akan mengajak para pengunjuk rasa yang terdiri dari ratusan kelompok itu bersatu supaya suaranya lebih keras, supaya yang rada budek di pemerintahan itu dengar. Kalau masih budek ya mungkin pagar DPR dorong, kita ganti sebagai anggota DPR. Ya, kalau wakil kita di gedung rakyat, di gedung kita itu nggak berfungsi mewakili kita, ya kita saja langsung ambil alih sebagai representasi perwakilan rakyat. Betul? Nah, itulah kira-kira seperti itulah. Makanya front ini dibentuk, front penegak daulat rakyat. Jadi kalau ada kelompok lain yang mirip-mirip, ya nama saja kok, nggak usah dipermasalahkan gitu. Tapi tujuannya sama. Bagaimana kita ganti pemerintahan amburadul ini dengan pemerintah yang benar sesuai dengan cita-cita Bapak Founding Fathers negeri ini yang menghadapi negara yang adil, makmur, merata seluruh Indonesia. Kira-kira demikianlah. Yang lain-lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan maupun oleh Pak Rijal Padilla. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita ketahui kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akhir ini sudah semakin buruk dan memprihatinkan.
negara diselenggarakan secara ugal-ugalan, syarat pelanggaran konstitusi dan hukum, serta syarat kepentingan oligarki, sehingga kian menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila dan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo dinilai berperan sentral dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang melemahkan demokrasi, kebebasan berbicara, dan penegakan daulat rakyat, terutama dalam pemilu 2024. Pemerintahan Joko Widodo bersama penyelenggara pemilu telah menciptakan pemilu curang. Presiden Jokowi diyakini telah menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, berpihak dalam politik elektoral, dan menjalankan praktek politik nepotis guna melanggengkan kekuasaannya. Presiden Joko Widodo dianggap telah menggunakan kekuasaan dengan pendekatan menghalalkan segala cara. Berbagai masalah bangsa dan negara di atas harus segera diperbaiki dengan langkah awal melengsarkan Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai sumber utama masalah di negara ini. Langkah perbaikan dapat ditempuh melalui jalur hukum, jalur politik, serta gerakan perlawanan rakyat. Oleh sebab itu, guna berhasilnya perbaikan serta pulihnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita proklamasi dan kedaulatan rakyat, Front Penegakan Daulat Rakyat terpanggil untuk berperan aktif, sekaligus mendeklarasikan terwujudnya pembangkangan atau perlawanan rakyat. Sebelum saya lanjutkan, setelah ini saya akan bacakan pernyataan. Saya mohon Bapak Ibu berdiri dan bisa mengikuti pernyataan ini. Terima kasih. Front Daulat Rakyat dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas hasil pemilu. Khususnya Pilpres 2024 yang dinilai curang. Dua. Mendesak DPR segera menggunakan hak angket guna menyelidiki dengan seksama kecurangan pemilu 2024. 3. Meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. 4. Menuntut DPR dan MPR segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Jakarta, 9 Maret 2024. Selesai. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian.